Halo semuanya, beberapa waktu yang lalu saya baca di berita ada banyak negara yang berusaha untuk menambah kekuatan militer mereka, perlengkapan mereka untuk berperang di-upgrade. Ya, contohnya mereka menambah pesawat tempur dengan teknologi yang terbaru, rudal antar benua, kapal induk, kapal fregat, tank, dan yang lain sebagainya. Lalu untuk perlengkapan pribadi tentara seperti itu ya, kacamata dengan teknologi inframerah bisa melihat di malam hari dengan jelas. Lalu senapan yang bisa menembakkan sekian peluru per detik dan yang lain sebagainya. Tentara-tentara juga dipersiapkan mentalnya agar ketika mereka menghadapi peperangan fisik itu, mereka bisa memenangkan pertempuran itu seberat apapun medan yang mereka hadapi. Jika untuk peperangan jasmani orang bersiap seperti itu, jangan pernah melupakan peperangan rohani. Ya, saudara sekalian, Alkitab mengajar kepada kita tidak membenci manusia, tetapi kita tahu kita sedang dalam keadaan peperangan. Peperangan apa sih? Peperangan rohani. Maksudnya melawan penguasa-penguasa gelap di dunia ini, yaitu roh-roh jahat di udara yang bekerja ya untuk menipu manusia-manusia, ya, menanamkan nilai-nilai duniawi yang salah kepada orang-orang sehingga manusia ya hidup dalam pola-pola hidup tertentu. Nah, kemudian pola-pola hidup seperti ini bisa mempengaruhi dan merusak iman orang percaya. Keadaan manusia di akhir zaman dalam 2 Timotius pasal yang ketiga dikatakan sangat berat ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, jadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, maksudnya hidup dengan gaya hidup hedonisme. Mereka pemfitnah, ya berontak terhadap orang tua, nggak tahu berterima kasih, nggak peduli agama, nggak tahu mengasihi, nggak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Anda lihat ini kan terjadi di banyak ya tempat ya di dunia ini. Ada banyak orang-orang seperti ini. Lalu nggak bisa mengekang diri, garang, nggak suka yang baik, suka berkhianat, ya nggak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti nafsu dan yang lain sebagainya. Nah, ketika orang-orang percaya harus hidup dalam lingkungan yang seperti ini, sangat sulit untuk mempertahankan iman mereka tidak jatuh. Ya, lalu bagaimana? Ya, kita harus menjaga diri supaya kita bisa tetap kuat. Alkitab yang mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak membiarkan kita berperang sendirian. Tuhan telah memberikan kepada kita perlengkapan perang. Kalau tentara diutus untuk maju berperang, negaranya memberi fasilitas untuk mereka bisa berperang dengan baik. Terlebih lagi Tuhan kita. Tuhan tidak membiarkan kita berperang tanpa senjata. Jadi dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17 dikatakan dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi firman Tuhan yang ditulis ya oleh orang-orang yang diberikan wahyu khusus oleh Tuhan Roh Kudus untuk menuliskan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan inilah perlengkapan senjata perang yang harus kita pergunakan. Permasalahannya sekarang adalah apakah kita mengenakan dan menggunakan perlengkapan perang itu dengan sebaik-baiknya, kita mengerti bagaimana menggunakannya atau tidak. Sebab tentara sehebat apapun, diberi perlengkapan perang sehebat apapun, kalau dia nggak ngerti bagaimana menggunakannya, ya percuma juga. Demikian pula kita. Tuhan memperlengkapi kita dengan firman Tuhan. Oleh karena itu kita perlu mengertinya dengan baik, menggunakannya dengan benar, dengan kemudian ya itu akan menghasilkan sebuah kehidupan yang terjaga, terpelihara dalam Tuhan. Mengerti, lakukan, taati firman Tuhan. Dengan demikian ya dalam medan perang di akhir zaman ini, ketika kita menghadapi peperangan rohani, kita tidak akan dikalahkan oleh setan. Tuhan Yesus memberkati.